Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video review untuk praktikum data science pada pertemuan ketiga. Kita pada hari ini mengenal tipe data, tuple, set, dan dictionary. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan mengenai tuple. Jadi, tuple merupakan salah satu jenis tipe data kolektif selain tipe data list yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, kalian sudah sering ya menggunakan list ini di berbagai bahasa pemrograman. Mungkin di bahasa lain itu ada yang namanya array gitu. Oke, jadi karakteristik dari tuple ini adalah bersifat ordered atau terurut dan juga bersifat unchangeable. Tidak bisa dirubah untuk nilai dari value data tersebut. Yang kedua adalah ordered, berarti datanya itu bisa diakses menggunakan indeks. Menggunakan indeks itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Unchangeable berarti ya datanya tidak dapat pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Terakhir, tuple dapat menyimpan nilai duplikat. Ada cara membuat tuple. Langsung kita kopas, kita jangan menggunakan editor lab yang sudah kita install. Oh, hujanan beberapa cek oke sudah. Plus ton di sini. Nah, di sini kita ada tiga cara ya membuat tuple. Yang pertama itu cara standar, kita langsung memasukkan variabel tersebut ke dalam tanda kurung. Ciri khas tuple itu datanya diapit oleh tanda kurung biasa, ya kurung bulat seperti ini. Kalau tanpa kurung itu langsung kita tidak menggunakan kurung, tapi dipisah dengan koma. Yang ketiga yaitu menggunakan fungsi tuple. Coba kita print. Kita untuk mengetahui tipenya, tipe data dari jenis kelamin. Mantap apa ya. Kita cek juga untuk tipe data dari status perkawinan. Nah, tapal juga. Kita cek untuk kelulusan. Print tipe kelulusan. Tipe ya guys ya. Tanya kecil. Nah, jadi ketiga variabel ini telah didefinisikan sebagai tipe data tuple. Ya, jadi kita sudah bisa ya membuat tipe data dengan tuple. Membuat, ya. Nah, untuk cara mengaksesnya dalam tuple itu kita dapat menggunakan indexing karena ini serupa dengan list ya. Jadi dimulai dari nol dan seterusnya. Misalkan kita mau mencetak laki-laki, kita print jenis kelamin teksnya 0, kan ini 0, 0, 1. Kita print nah laki-laki ya. Di sini kita dapat mengakses nilai dari tuple itu menggunakan indexing. Oke.
perlu diingat gitu. Nah, di sini ada slicing tuple atau kita dapat memotong bagian tuple yang mana itu hanya ingin kita print seperti itu. Ada dua bagian, itu ada start dan end. Jadi saya ditandai dengan titik dua, itu berarti dari kiri ke end-nya, dan juga kalau yang duluan ini dari startnya ke end-nya gitu. Jadi itu dipotong. Nah, seperti contoh ini kita copy aja, kita lihat hasilnya apakah benar seperti ini hasilnya. Tapi kita shift enter. Nah, betul ya, sama outputnya. Jadi kita mencetak seluruh nilai kedua nilai ini dari kiri, lalu yang baris kedua kita lihat show ada ya show line numbers. Nah, jadi keempat tuh dari kanan, paling kanan dua bilangan, dua nilai saluran jeruk dan semangka. Oke, dipahami ya untuk tuple. Jadi kita langsung lanjut ke set. Nah, jadi kita bacakan dulu pengertian dari set ini, yaitu set dalam bahasa pemrograman Python adalah tipe data kolektif yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam suatu variabel dengan ketentuan. Yang pertama, nilai anggota yang disimpan harus unik, ya. Jadi tidak dapat diduplikat. Misalkan terdapat nilai yang sama di dalam set itu, nilainya akan digabungkan menjadi satu saat dipanggil atau dicetak. Yang kedua adalah nilai anggota yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi atau unchangeable, sama seperti tuple tadi ya. Nah, yang ketiga itu set bersifat unordered alias tidak berurutan, yang artinya tidak bisa diakses dengan indeks. Nah, seperti itu. Jadi cara membuat set itu secara umum kita bisa membuat set dengan dua cara, yaitu dengan kurung awal defaultnya atau dengan sebuah list yang kita passing ke dalam fungsi set. Nah, ini langsung kita copy, kita lihat ke dalam programnya tampil terlalu kecil ya. Nah, shift enter. Nah, ini kelihatan. Kita coba cek tipenya. Kita print tipe siswa. Kita print juga tipe gangan. Ini kelasnya set ya guys. Jadi ketahuan itu set. Yang terakhir kita print juga. Sekian. Banyak set campuran. Nah, jadi set. Jadi ketiga tipe data ini adalah dengan tipe data set variabelnya. Oke, dapat dipahami ya untuk membuat set kita ada dua secara langsung tadi menggunakan pengumpulan atau diparsing ke dalam bentuk set yang mana isi dari isinya adalah list data. Oke, jadi di sini ada fungsi pada set untuk mengubah isi data. Mungkin bisa kita coba satu per satu ya. Ini kita coba satu per satu. Kan data ulangan dalam set tersebut misalnya satu kalau tentang kita coba data yang sama ya guys. Ups. Acak ya. Oke, kita print dulu datanya. Kali ini ada data yang sama. Kita cek apakah data tersebut akan kena duplikat atau digabungkan. Kita mengecek tadi kriteria yang ketiga. Oh, yang pertama ya. Ya, yang pertama harus Unix tidak duplikat. Kita print. Nah, jadi data yang dicetak itu hanya data yang tunggal. Kalau ada yang sama itu tidak akan dicetak lagi.
Oke, jadi ini datanya 145679. Kita coba untuk menambahkan elemennya, misalnya data dot add, misalnya kayak situ belum ada 8, kita tambah 8. Kita print lagi datanya. Nah, nambah 8 ya. Oke, langsung set update menambahkan lebih dari satu anggota sekaligus. Kita coba data dot update. Akan langsung kita nilai yang tertinggi 100 tambah 200 tambah 300. Kita print data sekaligus banyak ya guys. Oh, salah, tipe update. Not iterable. Oh ya, harus ada kurung awalnya juga ya. Ini dalam bentuk set jadinya. Untuk tapal. Nah, seperti itu. Jadi harus isi dari fungsinya adalah bentuk set juga. Seperti itu. Oke, kita coba remove. Untuk menghapus elemen yang dicari, jika nilai yang dicari tidak ada, maka akan error. Nah, coba kita coba error dulu deh. Misalnya 400. Data dot remove 400. Coba nggak ada datanya. Kita print data. Oh, error ya 400. Error 400. Dan kita coba remove data yang ada itu 300. Kita print data. Nah, bisa ya guys ya. Jadi ini error hanya tidak ditemukan angka 400. Oke, kita coba lagi yang discard. Untuk menghapus label yang dicari, jika nilai yang dicari tidak ada, maka tidak error ya, maka tidak error. Nah, berbeda mungkin dengan remove itu harus ada datanya, sedangkan untuk discard ini misalkan data yang dicari tersebut tidak ada, itu tidak terjadi error. Anggapannya ini adalah and dan ini or, seperti itu ya guys ya. Oke, kita coba data dot aduh data dot discard 400. Print data. Nah, tidak ada pengaruh ya guys. Coba kita hapus data dot discard 200. Kita print data. Nah, terhapus ya guys ya 200-nya. Oke, seperti itu untuk discard. Kita coba lagi set dot pop, mengambil dan menghapus nilai paling kiri dari set dan bisa dimasukkan ke dalam variabel. Oke, bagus itu. Jadi kita coba misalkan data di pop, data pop sama dengan data dot pop. Kita cek juga datanya, print data terkini. Kita cek, saya tulis data itu koma data. Kita print lagi data popnya. Data pop sama data. Nah, data pop. Kita lihat hasilnya, apakah ini memang benar satu. Nah, kita lihat dari data.pop ini, itu di datanya dihilang ya, satunya ditarik di pop dan masuk ke dalam data pop ini. Ya, oke, dapat dipahami ya, untuk penggunaan pop. Lalu yang terakhir itu fungsi set.clear, yaitu mengosongkan isi set. Kita coba langsung clear aja data dot clear. Kita print data untuk, nah, hilang datanya. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi pada set untuk merubah isi data. Sebenarnya banyak untuk fungsi-fungsi tersebut. Silakan kalian eksplorasi lebih lanjut
di Google itu banyak fungsi yang memang bisa digunakan, tapi kita secara umumnya saja di sini. Nah, selanjutnya ada fungsi operasi keanggotaan pada set. Oke, kita coba juga ini ya. Kita pertama markdown dulu, kita tanda, kita coba fungsi operasi pada set. Oke, sekarang ada data satu sama dengan 1,2,3,4,5. Data 2 sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita coba gabungkan data tersebut. Jalankan dulu, kita buat blok baru, sel baru. Untuk menggabungkan dua data tersebut, kita coba data satu dot union atau gabungan dari data dua. Kita print dulu, nah, terlihat hasilnya. Keep enter. Nah, gabungan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah gabungan. Kita coba kita berikan tanda dulu. Komentar ini gabungan. Coba ini irisan intersection ya guys. Print data satu dot intersection dan data 2. Nah, 4 dan 5. Karena di sini terlihat 4 dan 5 ada di dalam kedua data tersebut. Kita coba lagi difference atau selisih itu mengekstrak anggota set pertama yang bukan anggota set kedua. Jadi hanya data satu berarti hanya data satu di data satu dot difference dan data 2. Belum ada nilainya data satu difference data 2. Kita print dan hasilnya adalah 1, 2, 3. Oke, kita print lagi hanya data 2. Kita print data 2 risih data 1. Nah, 8, 6, 7. Oke, seperti itu. Dipahami ya. Yang terakhir kita coba symmetric difference. Symmetric difference atau hanya ada di dalam satu anggota, bukan anggota irisan. Kita coba print data satu dot symmetric difference cenderung data 2 kita print. Nah, ini. Jadi ini data yang tidak mengandung irisan. Jadi data satu ini tunggal dan data 2 ini tunggal seperti itu. Oke, dapat dipahami ya untuk kita menggunakan fungsi operasi pada set. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga dari tipe data yang kita pelajari pada materi praktikum hari ini, yaitu dictionary. Kita tandai dulu dictionary. Jadi untuk pengertian dari dictionary ini adalah struktur data yang bentuknya mirip dengan kamus. Data di dalam dictionary disimpan dalam pasangan key dan value. Harap ingatlah key and value. Dictionary adalah koleksi yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikasi pada key. Jadi key itu adalah nilai tunggal, tidak dapat disamakan dengan lainnya. Oke, untuk struktur data secara sederhana untuk dictionary ini adalah di nama variabelnya ini adalah key-nya, titik 2 atau value-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh programnya, mungkin dapat kita lihat pengertiannya saja. Dalam bentuk tabel di sini tuh
dalam bentuk program seperti ini, nama, John, umur 30, dan kota Banjarmasin, dan seterusnya untuk tabel seperti ini. Ini key-nya, ini value-nya. Dapat bentuk tabel seperti ini. Untuk kolomnya, kolom key adalah kumpulan key, kolom value itu kumpulan value dari key tersebut. Oke, jadi kita coba di sini untuk data. Jadi secara sederhana, dictionary ini adalah mempraktekkan sistematika CRUD gitu. Terpanjangan dari create, read, update, dan delete. Karena sudah dipelajari dari semester 2 kemarin mengenai mata kuliah struktur data dan lebih lanjutnya di pemrograman web 2 basis data dan mata kuliah lainnya untuk sistem dari operasi CRUD ini. Oke, jadi di sini kita akan mencoba eh, program ini. Ini jalankan dulu. Oh, salah, salah nih kita baiki dulu. Ketiknya bukan ketik itu ya guys ya. Oke, kita coba mengakses tip item menggunakan ada dua cara di sini. Ada pakai data langsung data lalu dengan key-nya, lalu yang kedua data dua kita get kotanya. Ini kita coba kedua cara ini. Kita coba salah. Ya iya, coba yang pertama dulu deh. Kita print X John. Kita coba yang kedua data dua dot get kota C. Nah, terus untuk read ya, lagi untuk update akan kita coba data dua, namanya kita ubah menjadi data dua saat keseluruhan. Nah, berubah ya datanya yang sebelumnya itu tadi John berubah menjadi Yogi. Ya, seperti itu. Cara yang kedua itu menggunakan data update umur. Coba data update ini tadi sebenarnya kan bisa lebih dari satu data. Tapi kita bisa satu data untuk mengupdate dari dictionary tersebut. Kita print datanya lagi. Sebelumnya 30 kan jadi 31. Oke, 31. Seperti itu semuanya. Oke, kita lanjut. Ini masuk ke update, berarti update. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian treat. Kita membuat baru. Karena kan di sini kita akan menambahkan data baru untuk alamat dua, alamat jalan kebun kacang. Kita print data dua, lihat. Nah, sudah tambah nih guys alamatnya di sini. Oke. Nah, tadi untuk data update mungkin bisa dicoba sendiri. Terakhir kita akan menghapus item dari dictionary dengan tahapan delete. Kita misalnya akan mencoba menghapus alamat yang baru saja kita tambahkan data dua dot pop dot pop alamat
Cek lagi print data duanya. Oke, data dua, cek apakah ada alamat. Oh, enggak ada lagi, sudah dihapus. Oke, nah, ini ada look dictionary, mungkin bisa dicoba sendiri. Nah, ini kita coba aja ya guys, saya penasaran. Look in dictionary, dictionaries. Coba copy, paste, enter. Pertama kita coba kode pertama ini apa yang muncul, Ctrl V, shift enter. Nah, ini adalah kumpulan key dari data tersebut. Gitu. Program yang kedua, kita coba lihat apa yang tampil. Ctrl shift V, shift enter untuk menjalankan selnya. Nah, jadi ini menampilkan data key secara terurut. Lanjut untuk program kedua, kita lihat lagi apa yang tampil. Jadi setiap key di dalam data, mungkin kita ubah gini aja ya supaya mudah. Nah, seperti itu. Setiap key in data, nyetak key-nya, lalu di sampingnya ada value-nya, yaitu data key-nya. Tetap shift enter. Nah, seperti ini. Ini sama dengan yang ada di dalam dictionary tersebut. Di sini ada untuk mengcopy dictionary, mungkin bisa dicoba, kita coba. Oke, kita coba ya. Misalnya data satu, sini, kita coba copy data dua, shift enter, kita print data dua, data satunya kita print, shift enter. Nah, kita print juga data dua. Nah, misalkan kita rubah di sini, misalkan data duanya kan ini kita jalankan lagi sekira itu kembali di save, hit enter, data baru karena tadi kan sudah kita rubah data-datanya seperti Yogi umur 31, tapi kita copy data yang Yogi ini ke dalam data satu. Jadi nanti data dua itu akan kembali ke data asal, yang mana data asal itu tadi yang John Banjarmasin 30, tapi kan sudah kita copy ke dalam data satu. Jadi data satu ini berisi Yogi 31 seperti itu. Kita coba shift enter. Nah, dapat dilihat ya. Jadi nggak terpengaruh dengan data duanya. Cara yang salah adalah saat kita mau mengcopy data satu sama dengan data dua. Nah, ini salah karena nanti data dua ini data satu ini akan mengikuti pembaruan apa saja yang terjadi di dalam data dua. Jadi kita print data satu, otomatis data satu akan sama dengan data dua. Kan rencananya kita mau mengcopy data-data yang ada di dalam data dua, lalu kita ubah data duanya, tapi data satunya itu tetap. Nah, jadi John. Jadi kita printin lagi. Nah, seperti itu guys ya. Jadi terpengaruh kalau kita langsung mendefinisikan data satu sama dengan data dua tanpa menggunakan fungsi copy. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada praktek. Untuk praktek ini karena masuk ke dalam penugasan, jadi eh, diharapkan kalian sendiri yang mengerjakan, tidak kakak jelaskan di sini. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau yang dibingungkan terkait soal yang ada di sini, silakan langsung ditanyakan ya. Sedikit untuk yang tapel dan set yang di nomor 2, ubah data itu dijalankan aja ya, karena kita di sini mengecek errornya, karena kan data di dalam set dan tapel itu tidak bisa dirubah
Seperti itu. Tapi kita melihat kondisi yang terjadi jika kita ingin merubahnya. Jadi ya ditampilkan errornya saja. Oke, seperti itu dulu untuk video review kita di pertemuan ketiga struktur data ini. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh bertanya di kolom komentar atau melalui WhatsApp group. Jadi untuk video akan kami update di sini. Oke, mungkin itu dulu untuk review Tikum Data Science yang ketiga pada materi Tuple Set and Dictionary. Akhir kata, kata tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.